Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar bab 2. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu tentang teks eksposisi. Nah, yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, A. Mengidentifikasi dan mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Nah, kalian tahu nggak sih eksposisi itu apa? Nah, teks eksposisi adalah sebuah paragraf yang di dalamnya terdapat informasi serta pengetahuan yang ditulis dengan tujuan untuk memberikan atau menjelaskan pengertian dengan penulisannya yang singkat, akurat, serta padat. Kemudian apa sih ciri-ciri teks eksposisi? Nah, yang pertama yaitu gaya informasi yang mengajak pembaca. Nah, yang kedua penyampaiannya secara lugas serta juga menggunakan bahasa yang baku. Nah, terus yang ketiga menjabarkan informasi-informasi yang bermanfaat atau pengetahuan. Nah, yang keempat tidak memihak. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak memaksakan kemauan dari si penulis terhadap para pembacanya. Nah, yang terakhir, teks eksposisi memiliki sifat netral dan objektif. Tadi sudah dibahas ya, apa itu pengertian teks eksposisi dan ciri-cirinya. Nah, sekarang jenis-jenis teks eksposisi. Ada apa aja sih? Yang pertama yaitu eksposisi definisi, yang kedua eksposisi proses, ketiga eksposisi ilustrasi, dan yang keempat eksposisi laporan. Nah, yang kelima eksposisi perbandingan, yang keenam eksposisi pertentangan, yang ketujuh eksposisi berita, yang kedelapan eksposisi analisis, dan yang terakhir eksposisi klasifikasi. Kemudian yang keempat, unsur-unsur teks eksposisi. Unsur teks eksposisi ini memiliki dua unsur utama. Yang pertama yaitu gagasan. Nah, yang kedua yaitu fakta. Nah, yang pertama fakta. Nah, apa sih fakta itu? Fakta itu benar-benar terjadi ya. Nah, fakta itu yaitu segala sesuatu yang telah terjadi sesuai dengan kenyataan dan didasarkan bukti. Kemudian, ciri kalimat fakta adalah kalimatnya dapat ditanyakan dengan kata tanya. Apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Nah, kemudian opini. Ada yang tahu nggak opini itu apa? Nah, opini adalah nama lainnya adalah pendapat. Pengertiannya, segala sesuatu yang didasarkan oleh pendapat atau pemikiran seseorang mengenai suatu hal. Selanjutnya, ciri-ciri opini. Yang pertama, berupa harapan. Yang kedua, belum terjadi. Kalau fakta tadi sudah terjadi, kalau opini ini belum terjadi. Yang ketiga, terdapat kata sifat. Nah, yang keempat, terdapat kata akan, seharusnya, sebaiknya, menurut, diprediksi, dan diperkirakan. Selanjutnya yaitu B, menyimpulkan teks eksposisi. Nah, gagasan umum, gagasan utama, atau ide pokok itu merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, keberadaan gagasan umum ini dalam sebuah paragraf dapat diketahui setelah membaca. Nah, kalian baca dulu teksnya secara keseluruhan. Nah, gagasan umum akan disertai dengan gagasan-gagasan khusus atau disebut gagasan penjelas. Nah, adapun jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Yang pertama, paragraf deduktif. Apa sih paragraf deduktif? Nah, paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya terletak di awal. Ingat-ingat ya, terletak di awal paragraf, dan selanjutnya diikuti oleh kalimat penjelas untuk mendukung kalimat utama. Nah, yang kedua, paragraf induktif.
Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang memberikan penjelasan-penjelasan dulu, contoh-contohnya dulu. Nah, baru kemudian diakhiri dengan kalimat utamanya. Nah, yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran ini terletak di awal dan di akhir. Nah, paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utamanya dulu dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Coba sekarang kita lihat contoh paragraf deduktif. Lihat kalimatnya, lihat paragrafnya, coba terapkan baca awal dan akhir kalimat ya. Lalu lihat nih, ini termasuk paragraf deduktif. Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Oke, lalu kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelasan, berarti benar, ini adalah paragraf deduktif. Yang ini adalah contoh paragraf induktif. Lihat, diawali dengan penjelasan. Terdapat musim penghujan, terdapat banyak sampah yang menumpuk. Apalagi dangkalnya permukaan sungai saat ini bertambah. Lalu kalimat terakhir, tidak mengherankan apabila banjir datang setiap hari. Jadi intinya mengapa bisa terjadi karena tadi penjelasan dari kalimat 1, 2, dan seterusnya. Nah, kalau yang ini contoh paragraf campuran. Lihat kalimat awal dan akhirnya berupa pengulangan ya. Intinya tentang pendidikan karakter. Nah, kalimat kedua dan kalimat menuju akhir ini penjelasan tentang pentingnya pendidikan karakter. Selanjutnya yaitu C. Mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada struktur teks eksposisi. Struktur yang pertama yaitu tesis. Nah, tesis itu apa sih? Tesis yaitu pengenalan isu atau topik atau masalah atau pandangan penulis secara umum terhadap topik yang akan dibahas. Nah, yang kedua yaitu rangkaian argumen. Rangkaian argumen apa sih? Nah, maksudnya sejumlah pendapat atau argumen penulis atau pendapat penulis untuk menjelaskan tesis. Pada bagian ini juga terdapat fakta yang memperkuat argumen. Nah, yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang itu biasanya bagian ini itu disebut penutup atau simpulan dari teks tersebut. Yang kedua yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata teknis. Nah, atau istilah bidang tertentu. Contohnya yaitu misal hidroponik atau devisa, embrio, dan lain-lain. Nah, yang kedua, menggunakan kata bermakna kausalitas. Apa sih maksudnya? Yaitu sebab akibat dan menyatakan hubungan waktu. Contohnya, jika, sebab, karena, sehingga, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Nah, maksudnya seperti memperkirakan, diharapkan, diduga, kemudian berpendapat, dan menyimpulkan. Yang terakhir, menggunakan kata rujukan. Contohnya berdasarkan data, sesuai dengan, merujuk pada. Yang terakhir yaitu D, menyajikan teks eksposisi. Gimana sih cara menyajikannya? Nah, yang pertama langkah-langkahnya yaitu kalian menentukan dulu isunya. Nah, apa sih maksudnya? Maksud itu masalah yang akan dibahas. Nah, kalian akan membahas apa dalam teks eksposisi kalian. Nah, langkah yang kedua membaca berbagai sumber, berbagai referensi yang berkaitan dengan isu, yang berkaitan dengan masalah yang kalian tulis, yang kalian bahas. Nah, yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu. Nah, kalian daftar dulu apa aja sih topik-topik yang berkaitan dengan isu tersebut. Nah, ketika kalian sudah dapat, kalian lanjut ke langkah selanjutnya yaitu menyusun karangannya, yaitu strukturnya,
Kemudian topik-topik itu disusun secara sistematis dengan pola atau struktur teks eksposisi, yaitu kan ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, yang terakhir, mengembangkan kerangka yang telah disusun. Nah, kalian kembangkan kerangkanya menjadi teks eksposisi. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran bab 3 sudah selesai. Semoga kalian paham dan semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.